November, hei kamu calon partner. Pinter banget. Ya. Selamat pagi, pagi-pagi Ambyar. Ambiarkan semua bersama Ambyar. Sobat Ambyar, ini bulan Iya. baru, hari yang baru Bulan kita baru, berharap. bahagia baru. Betul ya, diberikan kesehatan buat siapapun itu. Termasuk putri dari Om Perlan, pimpinan band kita. Yang memang hari ini akan melakukan kemoterapi untuk sang putri. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, segera pulih kembali. Amin. Amin. Semangat saya. Selamat ya buat keluarga Perlan 86. Om Perlan pasti mampu menghadapi ujian ini. Betul. Ya, termasuk juga buat sahabat Ambyar, ujian apapun ingat kuncinya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. umatnya, Betul, ya. makanya hadapilah segala macam itu dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman. Makanya kalau jadi penyanyi tuh ingat lirik, kalau lupa nggak usah nyanyi. Ingat sayang, hari ini aku jadi host bukan penyanyi. Oh Betul. iya benar ya. Pokoknya apapun itu, setiap hari kita begitu bangun gitu ya, bangun tuh Ya. langsung gini loh. Harus happy ya Allah, harus happy, happy, gitu. ya benar. Harus, benar. Gitu. Kebahagiaan itu bukan dicari Sobat Ambyar, tapi Ya. kebahagiaan itu Dari diri ada sendiri, di dalam dari pikiran pikiran. kita. Ya. Iya. Ketika kita berpikir bahagia, maka kita akan bahagia. Rian Ibrahim Indonesia. Grand internasional dong gua. Karena kita tidak ada bintang tamu hari ini. Ada dong, King. Bintang tamu kita hari ini adalah Karen Delano, kan kemarin ke Turki. Hari ini sudah selesai operasi hidungnya. Kita mau lihat hidung barunya seperti apa ya Sobat Ambyar ya. Aku pengen lihat hidung barunya Kak Karen Delano Ya deh. paling juga segitu-segitu aja lah hidungnya. Karena tuh latah. Kenapa latah? Gara-gara lihat Miss Venezuela kemarin. Oke Sobat Ambyar, kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Ini adalah seorang pengacara yang sangat fenomenal sekali, di mana dia selalu membantu kasus-kasus yang menjadi viral dan juga menjadi sorotan netizen. Termasuk kemarin ini ada kasus penyekapan dan juga penyiksaan seorang ART, asisten rumah tangga di Bandung Barat. Di pagi-pagi Ambyar akan bercerita untuk kita semua, ini dia, Bang Hotman Paris. Selamat pagi. Selamat pagi. Paris. Bang Hotman Paris. Kita bertiga mengucapkan. Terima kasih. Bang Hotman tuh begitu datang aja udah silau loh, seret gitu loh. Langsung nunjukin loh semuanya. Bang, kayaknya cincinnya baru lagi yang sebelah kanan. Enggak, yang lama. Coba-coba lihat yang sebelah ini. Ini cincinnya bentuknya trompet, Bang. Iya. Kenapa bentuknya trompet? Karena mulut gua kayak trompet. Teretetet, teretetet. Seksi banget, sengaja banget depan Bang Hotman ya. Iya. Kayaknya aku udah mulai suka sama dia. Kan lagi kosong. Heh? Hak semua orang dong. Gak bisa, Rian. Kumohon ya, kalau ini jangan kau lawan. Bang, suka sama Dewi, Pak? Dewi Persik? Udah mulai. Udah silakan ambil. Kamu tidak membela aku ya. Takut gua kalau sama dia, Wi. Oh ya udah bagus deh kalau kayak begitu weh. Bang Hotman Paris, terima kasih banyak sudah hadir Thank di you, sini. thank you. Kita tahu ada kasus Ya. yang lagi viral sekali di media sosial. Ya. Ada penyekapan ART Ya. sampai disiksa. Dan untungnya ini memang diketahui sama masyarakat umum sampai akhirnya masyarakat sekitar juga membantu untuk Ya, menolong benar. Dan Bang Hotman juga turut memviralkan kasus ini. Ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambyar di rumah. Kita membahas kronologisnya seperti apa, Ya. kemudian proses hukumnya sudah sampai mana. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Abang mau membantu kasus ini? Bukan, saya itu kalau saya kan tiap pagi jam 4 subuh bangun. Saya tiap pagi jam 4 subuh itu pasti WA sama DM saya itu selalu penuh dengan pengaduan seluruh Indonesia. Itu udah pasti. Tiap pagi begitu. Jadi tentu saya seleksi karena ini saya lihat sangat tidak berkemanusiaan. Jadi saya seleksi mana yang saya langsung viralkan. Dan langsung, saya selalu bukan hanya viralkan, langsung saya bikin video. Dan langsung video tersebut saya kirim ke pejabat yang berwenang yang lebih tinggi dari yang menangani. Kayak kemarin itu jam 5 subuh saya udah WA, saya kirimkan videonya ke Kapolda Jawa Barat. Langsung ke Kapolda Jawa Barat? Ya. Oke. Kemudian ke Wakabareskrim Mabes Polri. Oke. Nggak nyampe setengah jam mereka udah pada balas. Oke. Intinya akan segera dihubungi kepolisian setempat.
Ya tentulah kalau sudah dari Bareskrim sama dari Kapolda, Kapolda sudah WA langsung, Kapolres sama segala macam, wah langsung serius gitu loh. Iya pasti. Itu sebenarnya kasus kayak gini banyak banget. Ya cuma ya nggak viral gitu. Jadi ini jadi viral banget sudah saya posting. Oke, jadi abang langsung turun tangan, Bareskrim, Kapolda juga langsung bergerak. Langsung di WA saya ada WA-nya semua langsung sudah ditangani, sudah ini sudah bahkan ada Kabar Eskrim ya semua jenderal lah itu semua. Saya akan segera hubungi Kapolres setempat langsung di setengah jam lagi udah balik ke saya. Oke, bang abang ikut turun andil juga nggak sih untuk membantu sebagai kuasa hukum sang ART atau hanya cukup sampai memviralkan saja? Saya kira cukup sampai memviralkan dan karena ini kan kepolisian sudah bertindak, katanya sudah ditahan dan sebagainya, cukup segitu. Jadi kalau saya semua tanganin, ya lama-lama gue nggak ada energi, kapan saya apelin dia gitu loh. Oh my God, abang bisa aja. Ujung-ujungnya. Iya dong, ya nggak? Iya dong. Sabar Rian, lawannya berat. Soalnya kan ini kan banyak banget, belum lagi ke Hotman, ke Kopi Joni, Hotman 911 tiap Sabtu Minggu itu pada antri orang. Jadi saya seleksi kadang-kadang aku malah dilaporin polisi balik sama orang yang saya lawannya yang saya videokan. Udah biasa gue begitu. Padahal aku murni membantu tapi malah aku yang dilaporin polisi. Bang, tapi sebentar ya, kita ngomongin kronologi tentang ART yang disekap kemarin itu. Kronologinya yang abang tahu, yang diceritakan melalui direct message yang abang terima di Instagram itu seperti Iya, jadi yang saya tahu, yang saya dengar katanya suatu malam-malam ada ibu-ibu lewat dengar jeritan nangis, akhirnya dia intip. Ya intip, ternyata memang sudah seminggu ini warga sana itu semacam intel gitu loh, mengamati. Karena sudah curiga, ya. Terus katanya sering ini cewek kalau hujan, di hujan-hujan apakah disuruh harus didorong dari rumah untuk kena hujan, saya nggak tahu. Terus ada juga warga mengatakan bahwa malam kemarin matanya baru 1 lebam, kok sekarang jadi 2 lebam kiri kanan gitu loh. Itu diapain bang katanya? Makanya jadi itu saya banyak OYA ke saya, bahkan dari warga setempat dan saya nggak tahu dapat dari mana nomor saya kan. Akhirnya saya melihat kok ini benaran ini kan, dalam arti ini bukan kejadian fiktif gitu kan. Saya langsung bikin video dan video saya itu selalu berupa himbauan apakah benar. Karena saya juga nggak mau kena undang-undang ITE. Betul. Kayak teman kita yang itu betul. Itu yang dikirim ke abang itu apakah hanya curhatan, hanya teks saja atau ada videonya? Sudah ada videonya juga, yang juga sudah ada. Berikut foto-foto. Saya lihat dulu. Tentu saya benar-benar seleksi dulu, benar nggak pengaduannya itu. Saya lihat matanya lebam. Saya lihat ada aparat di situ kan. Ya sudah ada aparat, berarti kan sudah ada unsur mengarah kebenaran gitu loh. Jadi saya nggak mau sembarang viralkan kalau sama sekali tidak ada. Tahu sebab akibatnya ya bang. Tidak ada petunjuk yang reliable. Jadi beliau ini, ART ini tinggal di salah satu rumah di mana majikannya pasangan suami istri. Benar. Gitu ya. Kita mau kasih lihat dulu bahwa pada awalnya suami istri tersebut mereka mengelak bahwa mereka melakukan penganiayaan termasuk penyekapan terhadap sang asisten rumah tangga. Kita kasih lihat dulu yang satu. Hotman Paris seperti apa? Ada sanggahan dari sang majikan? Tentu semua orang akan menyangkal kalau dia dituduh berbuat sesuatu. Tapi kan pada akhirnya kan bukti yang berbicara. Dan seperti saya bilang tadi, sudah lama warga setempat curiga katanya. Bahkan seminggu terakhir itu mereka sudah jadi intel warga setempat. Sering diamatin kalau majikannya pergi diamatin ada apa. Sesudah mereka yakin bahwa memang ada dugaan perlakuan seperti itu barulah mereka mengadu ke keamanan dan kepala desa setempat. Jadi memang warga setempat bahkan katanya kalau malam kalau hujan sering ini cewek katanya di bawah hujan apakah dipaksa keluar untuk kena hujan atau tidak kita nggak tahu. Bang, kalau kayak begitu itu termasuk pasal KDRT atau banyak pasal yang dituduhkan dari mulai KDRT, penyanderaan. Itu KDRT masuk juga bang? Itu sebenarnya penafsiran luas. Tapi walaupun di tengah kena ada pasal 333 penyanderaan, ada penganiayaan, itu semua ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Baik. Makanya bisa ditahan. Bang, saya mau nanya sebentar ya. Ini masih terkait dengan kasusnya. Tadi majikannya bilang bahwa kenapa rumah saya didobrak. Nah, tanggapan abang itu sendiri gimana? Kalau rumah tanpa seizin yang punya, kemudian didobrak dibuka paksa. Itu kan juga nggak boleh kan? Waktu itu
dalam rangka menyelamatkan seseorang, Baik. orang boleh melakukan perbuatan seperti itu. Di dobrak itu kan gemboknya dirusak. Iya. Jadi dalam rangka melakukan sesuatu tujuan yang halal itu boleh-boleh aja. Itu kan penyelamatan. Oke. Malah kalau tidak diselamatkan, nanti bisa kena pasal 351 kelalaian menyebabkan matinya orang. Gitu. Selama ada yang bertanggung jawab misalnya RT, Benar. RW dan juga pihak keamanan, pihak kepolisian misalnya ya. Iya, yang terutama mendampingi. mendampingi, setuju. kalau itu perkara perdata dipaksa masuk itu baru pidana. boleh, ya. Tapi dalam rangka menyelamatkan jiwa orang atau mencegah kecelakaan lebih lanjut itu boleh-boleh saja. Iya, dan memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Dan lagi pula saya saya melihat tidak dirusak kok, emang gemboknya dirusak. Ya kalau memang di mana-mana juga kalau kita mau menyelamatkan seseorang, Iyalah. apapun kita akan dobrak. harus kita lakukan. Harus Ya. kita lakukan. Oke, kita Ya, buka itu. sila juga buat sobat Ambiar di rumah. Ini ada pada akhirnya sang majikan diamankan oleh pihak kepolisian. Boleh diulang sekali lagi ancaman hukumannya apa saja dan pasal yang terkait? Pasal 40 Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga, tapi paling kena itu adalah pasal 333 kalau nggak salah itu penyanderaan, Oke. merampas kemerdekaan orang. Oke. Terus pasal 351 KUH pidana penganiayaan yang semua ancaman hukumannya bisa 5 tahun ke atas, makanya bisa ditahan. Ya, Bang, kalau sebagai seorang kuasa hukum ya, bagaimana tingkat kesulitannya untuk mendampingi mereka-mereka ini misalnya ya, kuasa hukum kesulitannya apa yang akan ditemui? Maksudnya kuasa hukum dari siapa? Kuasa hukum mereka Ya, diduga pelaku atau siapa? yang diduga Pelaku pelaku. apa korban? Yang diduga pelaku. Ya tentu kesulitannya adalah karena sudah ada fakta, sudah terlihat sudah banyak saksi Iya. warga dan juga terlihat di dalam digembok dari luar. Ya. Nah, itu paling utama tuh. ART-nya di dalam tapi digembok dari luar. Berarti kan ada dugaan kuat ada penyanderaan, merampas kemerdekaan orang. Oke. Iya, iya. Dan jujur aja ini mungkin nggak seviral ini kalau nggak masuk Instagram Hotman Paris. Iya, jadi bukan karena yang viral-viral terus kemudian Bang Hotman itu membantu, tapi karena Bang Hotman yang memviralkan. Warga sana pada Yang itu. curhat tuh Bang. Jadi biasanya Yang di 911 itu ya Bang. biasanya warga kirim ke temannya yang tahu saya langsung. Ya. Iya. Bang, Videonya di DM saya bangun tiap pagi saya dapat begitu. Oke. Ya. Berbagai variasi. Bang, saya mau nanya sama Abang ya, gimana respon Abang melihat dari kepolisian sendiri begitu cepat sekali ya, tanggap sekali untuk mengatasi termasuk juga untuk menyelesaikan masalah ini sampai akhirnya tertangkap. Ya yang diduga kita pelaku. memuji kepolisian. Oke. Tapi ini semakin benar-benar serius sesudah saya juga kirim videonya ke Kapolda langsung. Kapolda Pak Sutana ini baik orangnya. Pernah juga saya laporkan dia yang di Cirebon yang dugaan pemerkosaan oleh Ayah Tiri. Dia sendiri datang ke Kopi Joni minta maaf kepada korban. Ke Kelapa Gading datang ya. Kemudian saya juga kirim videonya ke Wakabareskrim Mabes Polri. Dan tentu mereka langsung hubungi Kapolres setempat. Oke, berarti kita makanya langsung harus apresiasi ya. iya, tindakan kita seperti apresiasi. ini ya. Dan itu kalau sudah 2 jenderal menghubungi Kapolsek dan Kapolres setempat, apa enggak Iya, apa? Ya. Ketar-ketir ya. ketar-ketir langsung Pasti ya. serius semuanya. gitu. Tapi Bang, ternyata kita juga harus menyayangkan ada juga kejadian lainnya di mana terjadi penyekapan ART yang sampai berbulan-bulan. Kita mau kasih lihat juga buat sobat Ambiar. Astagfirullahaladzim. Nggak ada. Bu Dora bilang kayak gitu sama Om. Jadi sehingga kau disekap. Sehingga kau dikurung sekarang gitu. Tega sekali ya pemirsa. Semoga kedua pemuda itu segera bebas dari penyekapan. Kalau ini gimana Bang? Itu saya lihat di TV. Saya belum dapat kontak persennya. Jadi saya belum berani memviralkan. Jadi saya itu memviralkan itu harus ada bukti petunjuk bahwa kejadian itu benar. Kalau nggak gue yang kena undang-undang ITE. Iya. Takutnya maksudnya disekap tuh karena apa? Apakah Iya. dia masih punya tanggung jawab pekerjaan yang belum terselesaikan atau bagaimana? Makanya itu pun saya udah posting di IG saya, tapi saya berupa pertanyaan. Di mana ini? Betul. Apakah polisi agar polisi mencarinya? Saya nggak langsung menuduh. Oke. Kalau nggak, gue menuduh, gue masuk penjara. Sampai sekarang kita masih nggak bisa lanjut dong, ya nggak, sayang. Sabar Rian, sabar. Pegang aja terus. Yang sabar. Pegang aja terus. Tapi ya, Bang bukan Hotman Paris. tapi ya, ngomong-ngomong ART itu tolonglah, kita kan juga gini loh. Iya. Majikan sama ART itu kurang lebih, Iya. kita juga membutuhkan jasa ART. Ini gue ada cerita nih. Gimana? Dan ini cerita sebenarnya nih. Gimana? Aku itu kalau pagi kan suka pesan makanan. Kadang-kadang pembantu saya juga bingung. Pesan 3 bubur, gitu kan? Karena pembantu saya bingung.
Banyak amat Pak. Dia nggak tahu bahwa 2 itu untuk ART. Serius, saya nggak ada maksud. Kayak kemarin itu saya pancing dia. Saya udah pakai jas, terus kamu suruh dulu supir beli McDonald paket 2 biji, gue bilang kan. Nah terus, tapi bapak kan udah mau pergi, dia bilang gitu kan. Itu untuk kamu gitu. Sebenarnya simpel buat Sobat Ambiar. Kalau mau tahu melihat bagaimana sifat seseorang, aslinya seperti apa, lihat bagaimana cara mereka memperlakukan asisten. Benar itu. Itu adalah cara paling simpel. Benar, saya dulu pernah viral juga video. Saya perhatikan ada keluarga kaya makan di Kelapa Gading Mall. Mereka tancap dung gitu kan. Pembantunya liatin aja begitu. Gua datang sendiri, gua beli makanan, gua sodorkan ke cewek itu, ke pembantunya. Majikannya marah-marah sama gua. Bilang apa, Bang? Iya, ngapain kamu urusan gua segala macam. Iya. Satu lagi pernah orang Korea. Kalau itu benar-benar gue dimaki sama istri orang Korea. Kenapa? Karena apa? Sama juga istri Korea ini makan, terus gue lihat pembantunya juga nggak dikasih makan. Akhirnya gue tegur, yuk kasih kayak. Tapi orang Korea kan mungkin terlalu ajasinya terlalu tinggi. Ya gue dimaki-maki sama dia, apa urusan kamu? Ya namanya ibu-ibu gue diam aja. Kita berharap semoga kita tetap memanusiakan manusia. Nah, kalau udah memanusiakan manusia juga harus tahu diri, harus sadar diri. Karena kalau manusia itu kalau udah disayang kadang suka ngelunjak. Jadi harus tahu gitu. Batasan-batasannya ketika kita menganggap ART itu sebagai keluarga, jangan sampai lupa dengan attitude dan sopan santunnya. Yang paling penting berbuat baik sesama manusia, itu yang paling penting ya. Tapi Bang, kita juga minta tanggapan Abang. Seperti yang kita tahu ya, bahwa beberapa waktu yang lalu seorang Nikita Mirzani diamankan pihak kepolisian, kemudian juga ditahan oleh pihak Kejari, bahkan penangguhan penahanannya sampai dengan sekarang masih menjadi tanda tanya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Akhirnya Hotman Paris bantu Nikita Mirzani minta semua pakar hukum jelaskan pasal jawab ke publik. Jadi Bang, gimana sih? Kita kan yang tidak mengerti tentang hukum, apa sih pasal yang di... Jadi semula saya tidak tahu pasal apa yang dituduhkan. Karena kalau itu pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maksimum hukumannya 4 tahun. Tidak bisa ditahan. Makanya di postingan saya juga tidak menuduh kejaksaan. Saya tanya, apakah ada pasal lain? Karena saya yakin mereka juga pasti hati-hati. Apakah ada pasal lain? Nggak nyampe setengah jam saya dapat press release dari kejaksaan, ternyata yang dituduhkan itu pasal 27 ayat 3 itu ancaman hukumnya 4 tahun. Junto dikaitkan dengan pasal 36 dan 51 Undang-Undang ITE, yaitu apabila pencemaran nama baik tersebut mengakibatkan kerugian keuangan bagi si pelapor, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Ya, misalnya saya cemarkan kamu, akhirnya Trans TV mutus kontrak kamu, kan kehilangan income. Saya tidak mau komentar soal apakah Nikita melakukan itu, saya tidak komentar mengenai substansi. Karena kita kan hanya melihat formal pasal yang dituduhkan. Ternyata yang dituduhkan itu ada 27 ayat 3 dan pasal 36. Oleh kejaksaan dipakai bahwa apabila pencemaran nama itu menimbulkan kerugian keuangan, maka 12 tahun. Cuma memang untuk membuktikan keuangan itu harus benar-benar buktinya nyata. Diaudit secara keuangan. Harus ada bukti bahwa dia, apakah dia kehilangan income si pelapor, diputus kontraknya, atau kayak pengacara kliennya kabur. Nah, itu memang harus bukti konkret gitu loh. Selain keuangan Bang, misalkan. Ya bukti cinta nggak bisa, kehilangan cinta nggak bisa. Produser, sebentar. Produser, gue mau nanya, ini Bang Hotman Paris sampai segmen berapa sih? Segmen 1 aja boleh nggak? Sabar ya. Hanya kerugian material. Hanya kerugian material. Jadi nama tercemar, akibatnya menimbulkan kerugian material, misalnya diputus kontrak oleh klien dan sebagainya. Itu pasalnya itu secara formal. Cuma apakah Nikita melakukan itu, saya tidak mau komen. Makanya begitu kejaksaan kirim ke saya press release-nya, maka saya hapus postingan tersebut karena sudah terjawab. Gitu. Oke, termasuk masalah penangguhan penahanan itu seperti apa Bang? Ya penangguhan penahanan itu kan itu murni hak dari kejaksaan. Ya, itu setiap waktu bisa diberikan memang. Ya, tapi kita sih menghimbau ya. Ini kan pencemaran nama baik itu kan kalau di luar negeri batasannya antara perdata dan pidana. Kalau di Singapura itu termasuk perdata dan di Inggris gitu loh. Oke. Ya. Itu perdata ya. Ya itu mungkin agak sedikit lebih bijaksana lah. Baik. Itu aja. Bang, tapi kan yang kami tahu bahwa sekarang ini mengkedepankan yang namanya restoratif justice ya, dalam hal undang-undang ITE.
Itu gimana? Itu harus berdamai dengan pelapor, syaratnya itu. Oke. Harus berdamai dengan pelapor. Jadi kalau pelapornya nggak mau damai ya lanjut gitu ya? Benar. Oke. Dan kebetulan pencemaran nama itu kan delik aduan. Kalau pihaknya sudah berdamai, ya sudah harus penyidikan berhenti. Kalau misalkan nggak mau damai, Bang? Ya jalan terus kalau buktinya cukup. Oke, Bang Hotman Paris boleh mungkin ngasih masukan untuk netizen yang barangkali kadang suka memberikan komentar di luar batas supaya tahu ada undang-undang ITE di dalamnya. Oke, jadi kepada para pemirsa, sesuai dengan satu surat keputusan yang ditandatangani oleh 3 pejabat yaitu Jaksa Agung, Kapolri dan Menkominfo, bahwa apabila Anda mempublish sesuatu yang ukurannya yang diakses oleh semua orang, dapat diakses oleh semua orang, ya, yang mencemarkan nama baik itu bisa ke pidana. Contoh begini, yang sering kejadian, ada pernah datang ke Kopi Joni seorang ibu rumah tangga yang meminjamkan uangnya ke kakak ipar. Ya, memang uangnya memang utangnya tidak dibayar, tapi oleh si ibu ini langsung diposting di Instagram, penipu kau, katanya. Jadi semula, gitu semula dia hunter menjadi hunted, ya kan? Akhirnya malah si kakak ipar yang berutang ini laporin dia undang-undang ITE. Jadi hati-hati, jangan membuat tuduhan sembarangan di Instagram. Oke, itu yang paling penting ya. Di Instagram atau di sosial media yang lain. Oke, baik, terima kasih Bang Hotman Paris. Semoga tentu saja ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau zaman dulu mulutmu harimaumu, kalau zaman sekarang tentu saja jempolmu adalah harimaumu ya. Berpikir 2 kali. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Pagi-Pagi Ambyar. Sobat Ambyar, kita punya bintang tamu berikutnya. Kali ini adalah seorang aktor kelahiran Cilacap yang akhirnya dia banting setir. Pernah menjadi anggota DPR dan kali ini dia menjadi Wakil Bupati Indramayu. Maksudnya banting setirnya dibanting gitu, di gimana maksudnya banting setir? Bang, jangan dibanting dong, Bang. Aku nggak mungkin banting kamu, aku cuma maunya peluk kamu doang. Lihat deh, Bang Hotman kayak Bang Hotman kayak nggak percaya gini. Alah lo kayak gitu. Tolong ya, tolong abang jangan goda-goda Dewi Persik lagi. Saya tahu abang punya uang, tapi saya punya cinta. Aduh, pasti kata Bang Hotman jawabannya apa Bang? Makan tuh cinta deh. Benar itu. Bang, doakan kami tahun depan abang sumbang tenda ya. Oke, buat Sobat Ambyar kita akan hadirkan langsung ini dia Wakil Bupati dari Indramayu, Lucky Hakim. Lucky Hakim, Bapak Lucky Hakim. Kita harus bilangnya Bapak, ini kan wakil bupati. Itu kalau di kantor, kalau sama Lucky aja. Iya, Bapak Lucky Hakim. Aduh. Mas Lucky kali ya. Mas Lucky, kita bertiga mengucapkan terima kasih. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya loh di sela-sela kesibukannya sama seperti Bang Hotman. Mas Lucky Hakim, iya. Satu kalimat, apa rasanya jadi wakil bupati? Iya. Tanggung jawab yang harus diemban dan harus bisa mensejahterakan rakyat. Tanggung jawab yang diemban dan harus bisa mensejahterakan masyarakat. Amin. Amin. Enak jadi pejabat atau jadi artis? Enak jadi artis. Kenapa? Artis itu kita menghibur masyarakat. Jadi produk yang kita keluarkan adalah hiburan. Jadi kalau misalnya kita pas salah-salah produk kita ya masyarakat tidak terhibur. Tapi kalau kebijakan atau kalau penjabat itu lahirnya kan adalah produknya kebijakan. Jadi kalau kita salah, banyak orang yang sengsara. Kenapa bilang enak jadi artis? Apakah menyesal menjadi pejabat daerah? Oh enggak, cuman kalau bicara enakan jadi artis. Cuman kalau misalnya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat, lebih besar lagi, selain menghibur, juga bisa membantu masyarakat. Artinya apa? Mengembangkan diri. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lebih besar lagi ketika menjadi pejabat daerah. Betul. Ya. Kita mau lihat dulu Lucky Hakim yang banting setir menjadi pejabat daerah. Kenapa sampai ada statement, sampai ada kalimat bahwa siap untuk dipecat? Siap dipecat kalau saya terbukti melakukan pelanggaran dan tidak bermanfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Gitu. Jadi ceritanya sebenarnya gini sih, awalnya kan karena saya sebagai wakil, jadi tugasnya wakil ya
melaksanakan tugas yang diberikan oleh bupatinya. Dan lalu ada satu lagi fungsi yang yaitu melakukan pengawasan. Tapi pengawasan itu dilaporkan kepada bupati. Nah setelah itu ketika DPRD atau meminta apa kerjamu, lah kalau mau tahu kerjanya wakil bupati tanya sama bupatinya. Karena Anda akan melaksanakan tugas sesuai arahan dari bupati. Betul, gitu ya. Dan bukan kewajiban wakil melaporkan kepada DPRD tapi kepada bupati. Jadi kalau pengen tahu kerjanya wakil bupati seperti apa, tanya sama bupatinya. Karena bupatilah yang memberikan tugas dan nanti wakilnya melaporkan. Nah di saat itu karena kita lagi paripurna, ada beberapa dewan yang menanyakan bahwa mana laporan kerjanya? Tanya, kalau memang ada pelanggaran saya siap dipecat. Kalau sampai terbukti saya lakukan pelanggaran peraturan, maka saya siap dipecat. Seperti itu. Karena kan sudah disumpah janji akan melaksanakan undang-undang peraturan yang berlaku. Gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi kok sepertinya ada pressure tersendiri untuk seorang Luki Hakim sebagai seorang wakil bupati secara personal? Sebenarnya memang karena dilihat secara penyelenggaraan ada ketidakharmonisan antara bupati sama wakil bupati secara penyelenggaraan, secara personalnya antara Mbak Nina sama saya sebenarnya as a personal tidak ada masalah. Karena dilihat ada beberapa kali paripurna yang seharusnya diwakili oleh wakil bupati, dihadiri oleh wakil bupati karena bupatinya tidak ada, diwakilkan kepada sekda, malah diwakilkan kepada kepala badan atau kepala dinas gitu. Ya. Jadi kan aneh, DPRD melihat bahwa loh kok kalau ada acara-acara yang mewakili bukannya wakil bupati, seandainya bupati tidak hadir, malah yang datang nanti ada direktur PDAM lah, ada yang datang sekda. Nah, DPRD dan masyarakat menanyakan, kenapa bukan wakilnya? Lah kalau saya balikin lagi, lah kalau saya tidak diberikan delegasi, maka saya tidak bisa menghadiri. Kecuali saya terpisah undangannya. Baik. Gitu. Lalu apa alasan bahwa bupati tidak mendelegasikan kepada wakil bupatinya? Nah, itu pertanyaan semua orang dan pertanyaan DPRD. Saya tanyakan, tanyanya sama bupati dong, panggil bupatinya ke DPRD, jangan tanya saya. Nggak gitu. cocok nih. Abang bisa. Jawabannya itu cocok atau ada persaingan? Sebenarnya saya tidak melihat persaingan karena persaingan masih nanti 2024 kan. Cuman artinya ketika bupati tidak mendelegasikan itu menjadi hak prerogatifnya bupati. Dan saya tidak bisa menjawab itu. Kalau mau tahu beneran panggil bupatinya diparipurnakan seperti Anda DPRD memanggil saya. Baik, tapi Mas Luki Hakim sendiri perasaannya bagaimana ya sebagai seorang wakil bupati kemudian tidak didelegasikan yang seharusnya menjadi pekerjaannya sebagai wakil bupati. Apa dalam pikiran dan perasaan seorang Luki Hakim? Tadi saya katakan di sana secara personal ketika saya duduk diam di kantor nggak ngapa-ngapain maka saya merasa tidak bermanfaat. Padahal sebenarnya masyarakat membayar wakil bupati itu untuk bekerja, membantu bupati. Jadi ketika banyak sekali pekerjaan dan bupati satu orang akan banyak yang tidak terpegang kan. Disitulah sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya tidak didelegasikan ya sudah itu bukan salah saya. Tapi secara personal saya merasa menyesal sekali kalau misalnya saya punya wakil bupati yang tidak bekerja kalau saya sebagai masyarakat. Jadi saya rasa bahwa saya sebenarnya kurang bermanfaat nih kalau saya diam saja. Makanya saya keliling-keliling melakukan fungsi pengawasan. Tapi laporannya saya berikan kepada bupati gitu. Tapi dari penjelasannya Mas Luki Hakim kan terlihat seperti kayak antara bersemangat dan sedikit kesal. Emosional. Emosional. Apakah ada perasaan kesal pada saat itu saya kesal karena beberapa dewan sempat ngomong di media ini wakil bupatinya mangkir dari pekerjaan. Saya bilang saya tidak pernah menerima undangan, saya tidak pernah mendapatkan tugas untuk melakukan itu. Ini akhirnya saya bikin surat terbuka. Saya tantang 50 anggota DPRD untuk debat retorika atau debat anggaran kepada saya bahwa dilihat anggaran yang masuk kepada saya akan saya pertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya ada anggaran yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan, saya siap dipecat. Masalahnya kan Anda yang menganggarkan DPRD. Saya melaksanakan. Nah kalau misalnya ternyata saya tidak mendapat delegasi, maka saya kan tidak bisa bekerja. Perlu gugat nggak bupatinya? Jangan dong bang. Abang, gugat aja. Kalau kayak gini, bang kalau kayak gini saya pusing, saya mendingan bikinin teh, saya masakin aja deh. Tahu aja di wakil bupatinya Duda nih soalnya. Kakak tuh yang mana sih kak? Ini berat-berat semua nih ya Durian, sabar ya. Durian saingan tambah berat. Saingan hari ini ya pengacara, ya wakil bupati. Abang masih Duda ya? Masih. Boleh nggak dibahas ya? Oke sini dulu. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar yang satu ini ya. Dalam bilang bahwa pelanggaran dilakukan oleh bupati dan wakil bupati. Tentu Pak, saya siap Pak. Kalau saya melanggar undang-undang Pak, saya siap dimaskulkan, saya siap dipecat dari wakil bupati. Siap Pak. Kalau memang saya melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku, siap Pak. Mas Luki Hakim yang emosional sekali ya, Bos. Siap. Ada apa nih itu loh pertanyaannya? Saya mau nanya komunikasi secara langsung dengan bupati seperti apa? Secara personalnya
baik, tapi kan kita ada... Dalamnya beda itu. Tapi kan ya, tapi begini. Abang tahu aja. Wakil bupati dan bupati adalah lembaga, DPRD adalah lembaga. Karena begini, ketika DPRD mengundang saya, suratnya kan nggak nyampe. Jadi saya nggak datang karena saya nggak nyampe. Saya tanya, loh DPRD kan punya nomor WhatsApp saya, undang saja secara WhatsApp. Lalu dijawab, tidak bisa karena kami lembaga, maka kami harus mengirimkan surat secara resmi. Kalau saya nggak terima, berarti saya nggak datang kan gitu. Nah itu membuat bahwa berarti komunikasi antara DPRD, bupati, wakil bupati itu secara kelembagaan. Itu sebabnya ketika saya bilang bahwa ada disharmoni kelembagaan, karena memang ada komunikasi yang terputus antara lembaga wakil bupati dengan bupati dan DPRD semacam itu. Jadi Mas Luki Hakim secara langsung menegaskan bahwa ada ketidakharmonisan. Secara kelembagaan betul, karena bisa kita lihat ada beberapa paripurna yang harusnya di situ ada saya, tapi yang duduk di secara pribadi kali. Nggak sih, sebenarnya as a personal saya masih ya saya pikir kan lemas banget suaranya. Bukan, begini Bang kan gitu. Ketika dibilang bahwa ada DPRD bilang bahwa bupati sama wakil bupati kan ibarat suami istri, saya bilang bukan. Bupati sama wakil bupati itu bukan suami istri, karena suami istri kan ada ijab kabul, ada maaf berhubungan rumah tangga dan lain. Kalau bupati sama wakil bupati itu semua gerakannya diatur oleh peraturan. Bahkan kita taruh name tag di sini aja, kita mesti di sini nggak boleh ditaruh di jidat kan. Artinya bahwa ada peraturan, bajunya aja diatur. Maka hubungan percakapannya pun secara kelembagaan laporan kerja harus ada konseptualnya. Barangkali itu hanya analogi aja kali Mas Luki Hakim sebagai pasangan suami istri, bupati dan juga wakil. Jangan dipegang-pegang, boleh nggak sih lo? Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini, boleh silakan Mas Luki Hakim juga untuk mengklarifikasi. Sabar Mas Luki. Sering membuat konten bersama hewan peliharaan, Luki Hakim dituding netizen hanya eksploitasi hewan. Oke, Mas Luki Hakim sampai dengan sekarang kita tahu ya kalau dulu YouTube-nya aku nonton banget ya. Betul. Sering kasih lihat hewan peliharaannya. Iya benar. Hewan yang dipelihara jenisnya apa aja? Ular. Iya ular, waktu Dewi Persik juga pernah kita main ular bersama ya. Apa pernah main ular bersama? Hah? Apa maksudnya? Ular pedak. Apa sih maksudnya? Main ular bersama. Oke, ular kan beliaunya ini kan pernah main sinetron bareng sama aku. Punya apa? Dari dulu memang suka binatang. Ular, anjing, kucing, ikan, ya memang binatang-binatang yang biasa dipelihara. Cuman ada beberapa yang mungkin tidak lazim dipelihara, tapi bukan binatang langka semacam itu. Oke, yang eksotis binatang apa? Eksotis misalnya semacam musang, terus beberapa makaka, terus ada apa ya? Kalau semacam ini itu biasanya lagi di zoo. Jadi kalau ketika saya pakai binatang langka itu biasanya lagi di kebun binatang atau tempat konservasi. Bukan milik pribadi? Bukan, kalau ini buaya itu kaiman. Kaiman memang dari Amerika. Oh ini Bang? Ini iguana ya? Iguana. Total hewan peliharaan Luki Hakim punya berapa? Sekarang udah jauh berkurang, mungkin sekitar hampir 200-an. Kalau dulu rada banyak. 200 berkurang? 200, iya. Oh my God. Asik kali pelihara binatang, bupati jadi marah. Nah itu pertanyaan saya Mas Luki Hakim. Gimana caranya membagi waktu ya, bahwa kan binatang peliharaan juga jelas butuh waktu, energi untuk kita urus. Sementara tugas Mas Luki Hakim juga begitu berat menjadi wakil bupati, itu gimana tuh cara bagi waktunya? Selalu ada orang yang bertugas menangani ya. Jadi artinya saya tidak akan meninggalkan pekerjaan, tanggung jawab karena binatang. Dan saya juga nggak mau menelantarkan binatang gara-gara pekerjaan saya yang baru. Jadi ada beberapa, misalnya saya punya beberapa ekor anjing ya, yang saya rasa bukan cuma dikasih makan sama kasih minum dan kandang, karena anjing itu perlu diajak bermain. Betul, karena saya udah nggak bisa punya waktu untuk bermain sama mereka, maka saya berikan kepada teman-teman yang punya waktu. Jadi memang harus kita bisa bedain antara kita mampu beli tapi kita nggak bisa piara, itu bahaya sekali. Betul. Kalau ada tudingan eksploitasi binatang segala macam, itu gimana tanggapannya? Saya memahami karena beberapa orang tidak mengerti bahwa sebenarnya melestarikan binatang itu bisa in situ atau ex situ. Jadi menyelamatkan binatang itu bisa di dalam hutan in situ atau ex situ, dibawa keluar diselamatkan. Ketika hutan rusak, misalnya banyak alih fungsi dari tanaman liar menjadi tanaman sawit misalnya, maka di situ akan ada beberapa orang utan atau apa yang terlantar, maka bisa diselamatkan di tempat ex situ gitu. Jadi konservasi. Jadi tidak harus bahwa binatang harus ada di hutan. Betul kalau hutannya benar, tapi ketika hutannya rusak, maka selamatkan dulu. Jadi ketika manusia itu bagusnya di dalam rumah. Tapi ketika rumahnya kebakaran, ya kita keluarin dulu binatangnya. Rumahnya nanti dibenerin nggak apa-apa kan gitu loh. Tapi bentuk dari seorang Luki Hakim sendiri bukan konservasi kan, rumah ada kandang di dalamnya gitu kan? Betul, ada. Saya tidak punya lembaga konservasi, cuma saya banyak bekerja sama, mungkin bukan kerjasama, artinya sering mempromot beberapa orang-orang yang melakukan memahami tentang itu ya, dan breeding. Jadi saya selalu minta bahwa jangan kamu ambil dari alam tapi kamu ngebreed. Jadi kan banyak hobi itu banyak, mereka punya uang. Jadi jangan beli apa-apa yang dari hutan, walaupun bukan binatang dilindungi, tapi tetap
harus kamu coba untuk kawinkan dan punya anak. Itu untuk konsumsi hobi lah. Oke, breeding pada akhirnya untuk mengembangbiakan ya? Iya. Oke, tapi kita buat tanya dong, ini totalnya untuk biaya pemeliharaan, makanan, segala macam. Untuk 1 bulan dengan 200 ekor hewan. Iya, ini kan bukan harimau atau singa ya, artinya ini ya binatang-binatang kecil lah. Tetap aja Mas, kucing aja. Iya. Kalau ada elang Tapi bukan kan elang makannya daging ya? Iya. Kucing aja, enggak aku punya juga ya, kucing aja bisa 1 jutaan loh sebulan. Iya benar. Kan ada endorse lumayan, kadang suka dapat endorse dari beberapa Bukan dari kas bupati kan? Bukan. Bahaya itu. Wah, nggak mancing-mancing. Iya. Tapi intinya kita sih berharap buat Sobat Ambiar di rumah kalau memang punya hewan peliharaan harus tahu betul tanggung jawab ya. Bukan hanya ingin memiliki bahwa pada akhirnya ya memang harus dipelihara karena kita adalah satu-satunya yang mereka punya. Karena itu adalah keputusan kita untuk memelihara mereka. Betul. Jadi harus dirawat dan juga Tapi terakhir, disayang. punya kucing nggak? Kucing punya. Kucing apa? Kucing British short hair. Oh, sama British Shorthair. Apa? British itu apa? Iya. Anggora, Persia gitu-gitu? Dia bulunya bulu pendek, British Shorthair. Ya. Berapa banyak? Ada 27. Maaf ya Mas, dia memang tertariknya sama kucing karena banyak pengalaman sama kucing. Ya. Buat Sobat Ambiar. Udah lah, pindah aja ke rumahnya, kenapa sih? Kenapa? Pindah Sayang, jangan aja, cemburu udah dong. ini. Banyak banget tuh panggil sayang-sayangnya, Wi. Ya semua gue panggil sayang. Gue bingung sama lu ya. Bingung banget maunya apa. Tapi buat Sobat Ambiar, kita juga punya bintang tamu lainnya. Kali ini bintang tamu yang membawa kebahagiaan karena kita tahu kemarin dia baru saja melahirkan anak keduanya. Proses perjalanan yang begitu panjang sekali, sempat mengalami keguguran dan kita akan mendengarkan cerita kebahagiaan dari pedangdut yang satu ini. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Evi Masamba. Luar biasa, semakin glowing setelah melahirkan. Ya selamat ya. Terima kasih Baru Mama. melahirkan, Baru luar melahirkan biasa. anak Putra putri? putra. Wow. Anak berapa sayang? Anak kedua. Alhamdulillah kita berdua mengucapkan Terima kasih, Evi. sudah menyempatkan waktunya datang baru lahiran seminggu. Seminggu ya? Iya. Makanya nyanyi ngap-ngapan rasanya. Ya bagus seminggu kalau orang mau boro-boro seminggu mau keluar rumah. Tanggal berapa lahiran kemarin? Tanggal lahirannya tanggal 23. Oh. 23. 23 hari Minggu, Jam? bulan Oktober, jamnya itu masuki jam 1 siang. Luar biasa. Tapi anaknya sehat insya Allah. Alhamdulillah sehat. Pertama putri ya. Pertama putri, sekarang Alhamdulillah putra. lengkap Alhamdulillah. ya. Satu pasang ya. Rencana berapa Evi? 2 aja dulu, Ah. Oh, dua. Baru juga seminggu ya. Aduh jangan dulu, aduh, jangan nambah dulu, aduh. Udah. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar kebahagiaan dari seorang Evi Masamba yang baru saja melahirkan anak keduanya beberapa waktu. Aku jujur aku tuh suka banget sama Evi Masamba karena dia salah satu artis penyanyi dangdut yang kalau aku lihat tulus, baik hati. Apa adanya. Apa adanya. Alhamdulillah. Makanya ketika aku tahu dia melahirkan aku seneng banget ya setelah tahu juga kemarin bahwa dia sempat keguguran. Ya, sempat. Evi, ketika kamu pernah mengalami keguguran, kemudian akhirnya kamu tahu bahwa kamu hamil lagi, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan momongan dan akhirnya melahirkan bayi dengan sehat selamat. Apa dalam pikiran kamu saat itu? Luar biasa banget. Bahagia tentunya karena sempat keguguran 1 kali dan itu sedikit bikin shock banget karena waktu itu Evi nggak tahu Evi hamil karena sibuk dengan kerjaan sampai nggak tahu kalau hamil dan akhirnya keguguran dan beberapa bulan kemudian cuman ada 4 bulan Evi hamil lagi, Masya Allah. Itu Ini kenapa otaknya ini? itu. Kenapa, Otaknya itu. Bang? Lupa hamil loh, waktu bikin lupa. Ya Allah. Otman loh. Jangan dulu. Terus habis itu nggak berapa lama, belasan cuma 4 bulan Evi alhamdulillah dikasih lagi kesempatan untuk hamil yang ketiga kalinya dan Masya Allah lahirlah putra Evi ke dunia dan sehat dengan berat badan 3,1 dengan lahir secara normal. Namanya siapa? Namanya? Iya. Hotman Paris Junior. Pak bagus itu Bang Wat ya. Siapa namanya? Namanya Muhammad Arfi Nur Wahid. Dipanggilnya Wahid. Arfi Nur Wahid, dipanggilnya itu Arfi. 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 Jadi namanya itu ada artinya loh, A. Arfi itu apa artinya? Arfi itu Arif Evi. Arif Evi.
Muhammad Nur Wahid kan perempuan kan? Laki-laki. Ya Allah. Kalau cewek kan bisa dipanggil Nur kadang-kadang. Iya betul. Jadi Nur kan cahaya, Wahid itu satu. Kalau perempuan Nur Wahidah. Nur Wahidah. Jadi Wahid itu diambil dari nama dari kakeknya. Nah kalau Muhammad itu kan nama Nabi Muhammad kita, sebagai junjungan kita. Dan pas banget bulan Oktober kemarin, Maulid Nabi kan. Jadi pas banget, wah ini pas lagi bulan Maulid. Alhamdulillah kasihlah nama itu. Mudah-mudahan dengan nama itu bisa menjadi anak yang tentunya berkah ya. Insya Allah, amin. Itu yang kita dengar kemarin kamu sempat nyanyi, terus setelah nyanyi kamu mengalami kontraksi gitu ya. Ini lahirnya sebelum HPL ya? Iya betul. Jadi kemarin itu nggak tahu kalau ternyata lahirnya lebih cepat ya dari perkiraan dari Dokter Evi. Harusnya di akhir bulan 29 atau di awal bulan ini. Dan ternyata di tanggal 23 lebih cepat dari perkiraan. Dan normal apa sesar? Normal, alhamdulillah. Wih, luar biasa. Luar biasa. Ini yang dulu juga yang waktu sama, pertama normal. juga sama. Juga ya. Kita punya artikelnya buat Evi Masamba, boleh diceritakan juga. Evi Masamba alami kontraksi di usia kehamilan 33 minggu. Apa penyebabnya? Dokter bilangnya apa sih saat itu? Kecapean sih. Kecapean. Dan ya stres ya biasa ibu hamil mah kalau terlalu banyak pikiran pasti stres. Dan ini sih lebih capek karena kan kemarin habis umroh, terus juga kemarin sempat ya pengaruh dari keguguran yang kedua itu. Jadi merembetnya setelah keguguran itu selang berapa lama hamil lagi? 4 bulan mami. 4 bulan langsung. Cepet juga ya, hebat ya. Iya, kenapa? Enggak, 4 bulan alhamdulillah langsung diberikan kepercayaan lagi ya. Iya. Tapi katanya kamu sempat dirawat di rumah sakit kemarin. Sempat. Karena kontraksinya itu agak parah banget. Parah kan, dan dokter takut jangan sampai bayi Evi itu lahir prematur. Karena waktu pas Evi dirawat di rumah sakit itu umur kandungan Evi masih 7 bulan. Jadi bayi prematur. Takutnya lahir karena kontraksinya udah parah banget kan. Udah kayak mau pengen keluar babynya. Dokter juga bilang bisa dilahirkan, tetapi takutnya nanti ada beberapa organ yang tidak lengkap. Belum sempurna gitu loh. Jadi takutnya paru-parunya nanti lahir dia nafasnya nggak bisa yang teratur. Akhirnya ditaruhlah di apa sih namanya? Inkubator. Berapa lama kemarin sempat dirawat? Seminggu. Siapa yang dirawat Evi-nya? Evi dirawat karena kontraksi itu. Setelah dirawat? Selama itu seminggu tuh kontraksi? Kontraksi. Ya Allah. Selama seminggu? Seminggu tuh kontraksi. Tapi alhamdulillah sih selama seminggu kontraksinya berkurang. Ya namanya Evi Masamba bandel ya, ada jadwal ambil lagi. Ya Allah Evi. Jadi di tengah dirawat kamu keluar rumah sakit buat nyanyi? Iya, keluar rumah sakit 1 minggu, terus 3 hari kemudian nyanyilah aku di acara salah satu televisi kan. Setelah itu? Nyanyi lagi. Nyanyi lagi? Ya, untung gak melahirkan di backstage lu. Jangan loh Evi, bahaya loh. Aku 3 hari mau lahiran Evi masih nyanyi. Ih, orang gila. Kenapa sih Evi? Apa suami nggak apa-apa itu? Jangan dong. Ya suami sih tetap. Enggak, suaminya harus diomelin suami. Lo kok ngomelin suami saya? Iya enggak dong, harusnya diomelin bininya 3 hari mau lahiran. Masa tapi nggak bisa disalahin, salahin bininya yang nggak bandel. Evi juga aneh. Kan rezeki, lumayan ya. Tapi kan jangan rezeki anak juga adalah rezeki, jangan lupa. Tapi kan siapa tahu kalau aku lagi nyanyi di atas panggung tiba-tiba brojol beneran kan bisa viral tuh. Oh lu nyarinya viral? Stres lu nyarinya viral. Tapi Vi, ada ketakutan gak sih ketika kontraksi? Mengingatkan sempat mengalami keguguran, sempat ada ketakutan, kekhawatiran. Iya gitu. Iya sempat takut, sempat. Kalau orang melahirkan itu kan pertaruhan nyawa ya saya. Betul sekali. Gimana tuh coba? Sempat takut karena hamil Evi yang anak ketiga ini sempat udah ada beberapa kali keluar flek darah ya. Waktu itu dari umur 2 bulan sampai di 5 bulan. Itu sering ada flek darah keluar dan aku sedikit panik karena katanya kalau udah ada pendarahan seperti itu tuh bisa rawan keguguran. Dan alhamdulillah ternyata Allah masih ngasih kesempatan dan alhamdulillah lahirlah anak Dan Evi. alhamdulillah juga lahiran, biayain di endorse ya saya. Nah ini jangan dijawab, buat Evi Masamba kita dengar kabarnya lahiran sang putra di endorse sama rumah sakit. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi Bahagia. Evi
Samba. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini terkait tentang kelahiran putra kamu yang katanya di-endorse tuh di rumah sakit. Lahiran anak kedua Evi Masamba mendapat hujatan. Lahiran kok endorse. Ya nggak apa-apa Coba dong. klarifikasi gimana? Kenapa kalian menghujat saya? Emang ada masalah? Jadi benar di-endorse. Disupport. Apa beda? Dong. Ya, Apa bedanya di support bedanya kan dengan... endorse sama disupport kan beda namanya. Support ya endorse. Beda dong. Oke. Goblok. Gimana yuk buat Iya. itu? Bener. Bentuk supportnya seperti apa sih, Evi? Ya siapa kan gini loh, maksudnya adalah salah satu pihak rumah sakit, Iya. tentunya membantu Evi, tapi kan juga kita istilahnya disupport sama mereka. Sama-sama Dapat saling duit gitu deh, menguntungkan. kenapa pakai support gitu sih? loh. Hah? Dapat duit gitu loh. Dapat duit? Enggak juga sih, enggak dapat duit. Jadi Evi tidak mengeluarkan uang sedikit sepeser pun ketika melahirkan gitu? Atau 50-50. 50-50. 50-50? Ya, 50-50. Betul 50-50? Jadi bayar setengah gitu kan. Satunya juga buat ini. Kan mahal say pelahiran. Sebentar, tapi berarti Lahiran mahal. Evi mengeluarkan uang? Ya kan Evi punya nama besar juga. Iya, jadi kan kita istilahnya Saling menguntungkan saling lah. menguntungkan, Iya, saling Bos. support. Gak apa-apa, ini kan sharing ceritanya, Iya. Vi. Ini sharing jadi pelajaran Sharing buat apa? selebriti Sharing yang lain apa? yang kalau mau melahirkan, kalau mau endorse tuh seperti apa Ya, gitu. minimal kalau endorse itu ya gimana ya? Gue bingung juga. Ya misalkan di Nggak, feed. ini. Kalau endorse mah gratis semua kan. iya, Terus kita gratis posting-posting semua. gitu kan. Misalkan di feed berapa gitu. Kalau bayar 50-50 kan 100 misalkan bayar juta separuh. gitu. Terus nanti posting Per apa ini. posting. Aku di rumah sakit ini kayak gitu, cuman gitu doang. Tapi kan kalau Yang di kata depan. Kinasar tuh. Ntar, yang di depan lo. Ini banget tuh lo ditanya Kinasar Iya tuh. kan Evi bener nggak? Kalau posting 50-50 kan yang paling cuman foto Ya, doang berapa ada di gitu, rumah sakit ini udah gitu Oke, kan. Iya. oke Vi gini, jadi Evi mengeluarkan uang tetap. Kita mengeluarkan tetap ada. Berapa persen dari 100% biaya lahiran? 10% dari 90%. Kamu nggak, Evi kamu nggak ngeluarin uang juga nggak apa-apa kan? Nggak ada Nama masalah kamu kan sebenarnya. brand. Iya, benar. Iya, Ini nggak ada sharing masalah. buat artis yang lain juga. Kalian para netizen yang mengamuk-ngamukin ke saya yang mau Ini bukan buat netizen, Buat buat siapa? artis juga. Jadi pelajaran buat kami juga. Jadi buat kalau nanti Dewi Persik lahiran gratis Ya, aja nggak usah bayar. Jadi gimana? Kak Dewi Ya mana nggak ada mau? masalah kan, tergantung kerjasamanya seperti apa. Ya, nah gitu kerjasamanya loh. Evi seperti Kamu apa? diketawain Bang Hotman noh. Kerjasamanya gimana? Jadi Evi harus posting berapa foto di Instagram? Ya ada beberapa lah ya kan, udah ada di sosial media Evi. Ya. Itu ada foto, Ya. ada Emang rumah sakitnya apa? rumah sakit. Boleh sebut nggak? Jangan dong. Janganlah. Bayar. Iya. Jadi di posting ya. Ini postingan fotonya sampai anak Evi kuliah nggak tuh kira-kira? Lama juga Kan, ya. tapi kan menurut Evi kan disupport, terus juga kita keluarin duit sebagian, walaupun itu tidak banyak ya, nggak full. Itu alhamdulillah menurut Evi, nggak ada Bener masalah dong. kan. Betul. Kenapa harus malu kalau dibilang kita Betul. disupport? Nah Nggak ini ada malu yang gua. ini ada yang ngata-ngatain Evi nih. Bilang apa dia? Nih lihat nih. Ini Apa dia komentar. bilang? Nih. Coba Kim. Kalau lahiran endorse gitu sih harusnya malu ya. Soalnya kan lahiran itu pertemuan pertama dengan si anak. Yang di dalam kandungan masa endorse? Kasihan anaknya. Parah Zaman banget ya. sekarang artis apa-apa endorse. Ya Allah, Sampai buat anak aja endorse. Kalau ada kesalahan baru lapor-lapor. Nama anaknya nggak endorse aja sekalian. Berani banget sih Kak endorse. Ih, kok gitu? Aduh, netizen. Gimana Vi ngelihatnya? Anak gue udah jadi nama endorse sih. Gimana tuh Vi? Kalau Ide yang menurut bagus. Evi, kalau menurut Evi sih nggak ada masalah ya. Iyalah. Nggak ada masalah. Kalau ada yang mau support dan mau disupport full ataupun juga disupport dengan tetap dibayar setengah, nggak ada masalah. Ya karena memang kan kita tahu orang tua yang mengeluarkan uang, kita yang memang tanggungannya kita. Tetapi kalau ada yang mau bantu, ada yang support, kenapa tidak? Rezeki itu jangan ditolak. Betul. Ya sayangnya, bukan berarti Kamu sampaikan sama orang yang hujat kamu. ya mungkin hidup dia kurang bahagia ya. Hidup dia itu tidak Nggak ada bahagia. yang endorse gitu ya. Jadi nggak ada yang endorse, Bukan nggak berarti ada yang orang disupport itu kan dia tidak mampu. Iya, Bener. kita mampu. Happy bukan bilang alhamdulillah kita bisa, tetapi kan namanya kalau ada yang mau support, ada yang mau ini,
hayu kenapa tidak? Ya kan Kayak Bang lumayan Hotman. gitu loh. Kayak Bang Hotman mau pesta, tiba-tiba teman-teman artisnya semuanya mensupport. Nggak apa-apa Bukan juga. berarti Bang Hotman nggak mampu, tapi Betul. teman-temannya semuanya ikut mengulurkan tangan. Enggak, gue nggak mau, gue cuma mau dia. Asik. Sabar Kak, sabar Yan, sabar. Produser, boleh nggak usah undang Hotman Paris lagi ya? Kalau mau video call aja kita udah todong begitu video call. Gimana? Oke, Emi Mas Samba, tapi aku setuju, itu bagian dari rezeki. Iya, betul, Namanya rezeki juga dan selebriti, tolak. mereka punya privilege untuk mendapatkan endorsement. Misalnya teman kita, satu partner kita, host kita nggak datang-datang, ini juga lagi di endorse hidungnya, Bang. Iya, betul. Nanti dia pulang-pulang hidungnya diganti sama hidung musang soalnya. Endorse-nya gratis. Evi, coba Evi mau bilang apa sama anak Evi nanti kalau bisa menyaksikan tayangan ini suatu saat ketika dia sudah paham apa yang mau Evi sampaikan untuk Muhammad Arfi Nur Wahid. Menyampaikan apa dulu nih? Ya bukan tentang endorsement, bukan. Makanya aku menanyain tentang endorsement ini ya. Sebagai Ya, ibu. yang pastinya Sebagai ibu, harapannya. harapannya tentunya nanti ketika anak aku dua-duanya nih Mei sama Arfi Koko. melihat video ini, melihat tayang ini yang pastinya Evi sebagai ibu tuh bangga banget melahirkan mereka. Masya Allah, kebahagiaan Evi tidak ada yang bisa sebanding mereka itu loh. Apa Luar biasa harapan? apapun harapannya tentunya pastinya menjadi apa ya, namanya seorang ibu ya, kita pengen anak kita yang Jadi pengacara gitu. oh amin wa ya Allah, pengen banget udah jadi kayak Bang Hotman lah. Yang pastinya Evi berharap anak Evi dapat kehidupan yang lebih baik daripada Evi, menjadi orang yang tentunya sukses. Amin ya Rob, amin. Yang pastinya menjadi anak kebanggaan untuk kedua orang tua. Jadi dan pengacara atau jadi wakil bupati? Amin. Jadi bupati lah, jadi bupati. Jadi apa? Jadi Bupati langsung. Bupati Jadi ya. menyesal jadi wakil bupati apa gimana? Enggak, stepping. Masih sentimen nih saya. Terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita, Bang Hotman Paris. Terima kasih banyak Hotman Paris. Mas Luki Hakim. Terima kasih banyak. Salam buat Bupati di Indramayu ya. Dan terima kasih juga buat Evi Mas Samba, selamat Makasih atas banyak. kelahiran anak keduanya. Ya, selamat Evi. Manis, asam, asin, pahit kehidupan. Sama seperti tema kita pagi hari ini. Semuanya itu mengajarkan kita hanya dua hal. Manis, asam, asin, pahit mengajarkan kita untuk bersabar dan juga bersyukur. Kita akan kembali lagi besok di Pagi-Pagi Ambiar. Dan terakhir ini dia, Evi Mas Samba. Mas Samba. Evi Maya.